adalah lahir dari pemerkosaan konstitusi, lahir dari pelacuran hukum yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya harus menyuarakan apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Suara ini juga mewakili orang-orang yang tidak berdaya, mulai dari tetangga, kiri, kanan, depan, belakang, yang akhir-akhir ini merasakan kehidupannya sangat terjepit. Harga bahan pokok, beras misalnya, hampir setiap hari naik, sementara pendapatan masih tetap bahkan berkurang. Saudara-saudara, mari kita lihat. Ternyata ini diakibatkan oleh dan kebijakan pemerintah yang sekarang tidak peduli lagi terhadap rakyatnya. Menteri yang mengurusi soal pangan sekarang sibuk kampanye, sibuk memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden yang didukung oleh Presiden Republik Indonesia. Padahal saudara-saudara tahu, Presiden Republik Indonesia dulu itu didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia. Dan waktu itu semuanya hampir sangat setuju dan senang kalau Jokowi meneruskan pembangunan. Tetapi saat ini nyatanya, begitu ada ambisi untuk melanggengkan kekuasaan dinasti, maka semuanya menjadi berubah. Orang-orang kecil mulai merasakan akibatnya. Dan karena itu banyak suara-suara diteriakkan, suara-suara dikumandangkan demi perbaikan, demi cinta kepada negeri kita, negeri Indonesia. Perguruan tinggi yang berperan mencerdaskan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sekaligus menjadi pengawal moralitas dan etika bangsa, mulai berteriak. Mari kita mikir, hampir seluruh universitas dan perguruan tinggi di Indonesia kini mengkritik dan menggugat Presiden untuk kembali waras menggunakan akal sehatnya, kembali kepada ajaran adiluhung, ojo adikang adikung adiguno sopo siro sopo ingsun. Presiden supaya kembali berpegang pada etika dan moralitas dalam berdemokrasi. Kita menjadi mulia adalah karena punya etika, menjunjung ajaran moralitas. Kita disebut insan berbudaya karena akal kita waras. Kita disebut merdeka karena kita bisa berpikir dan bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Bapak Presiden Jokowi dengan kekuasaannya telah membuat buruk Mahkamah Konstitusi yang menjadi benteng keadilan Indonesia. Bapak Jokowi dengan kekuasaannya merusak aturan pemilihan presiden di Indonesia. Bapak Jokowi dengan upaya memajukan Prabowo sebagai capres dan Gibran sebagai cawapres adalah bukti dihinakannya akal sehat kita, akal waras kita, direndahkannya kemuliaan moralitas dan etika bangsa kita. Maka siapa yang memilih pada tanggal 14 Februari 2004 nanti, memilih orang yang dimajukan oleh Bapak Presiden Indonesia, berarti kita telah kehilangan kemuliaan dan kita menjadi orang-orang hina. Kenapa?
karena presiden yang diusung, calon presiden yang diusung oleh Bapak Presiden adalah lahir dari pemerkosaan konstitusi, lahir dari pelacuran hukum yang ada di Indonesia. Maka kalau dulu bangsa kita memilih orang-orang baik lahir dari reformasi, sekarang nanti jika menang apa yang dimajukan oleh Bapak Jokowi, berarti kita memilih anak dari perkosaan dan pelacuran konstitusi. Maka sadarlah wahai saudara-saudaraku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.